Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Kita jadi gini Bang Del, kalau dibilang magnet itu kayaknya terlalu dibesar-besarkan ya Bang. Ya, karena saya membuat video itu sebenarnya hanya bertujuan untuk menghibur gitu kan. Dan video saya selain tujuan untuk menghibur, tapi saya selipkan juga di situ edukasi atau wawasan yang mungkin ada berbagi, ada sedih, ada canda, ada bahagia gitu kan. Jadi saya selipkan seperti itu. Jadi mungkin dari para penonton atau viewers yang menonton video saya merasa tertarik begitu loh Kak. Jadi kalau dibilang magnet itu kayaknya terlalu dibesar-besarkan. bukan. Dan begini Bang Dul, channel saya dari awal saya bangun untuk berbagi. Jadi saya pengen membangun channel saya itu channel yang bermanfaat. Saya pernah bilang kepada guru saya, karena bagaimanapun saya yang ini maksudnya Mas. Ini guru saya. Nanti pun harus berguru saya sama beliau. biar bisa mengikutin jejak. Ya, jadi waktu itu saya kan ini pandemi kemarin kan. Waktu itu saya itu mau usaha apa, punya kegiatan apa yang mungkin kegiatan itu positif gitu kan Bang Dul. Nah, di sisi lain pekerjaan saya terlockdown. Bagaimanapun saya harus mencari kegiatan positif yang mungkin bisa mengisi hari-hari saya. Nah, waktu itu saya bilang ke Mas Agung Nugroho Jelajah Desa, Mas Agung, tolong saya bikinkan channel YouTube. Saya pengen channel YouTube seperti punya Mas Agung. Waktu itu Mas Agung menerima dengan positif, menerima dengan baik. Oke Mas, datang ke sini lah, kita buatkan channel, nanti langsung upload saja. Waktu itu saya bikin video di tempat channel di tempat Mas Agung, yang buatkan juga Mas Agung. Nah, di situ saya dibuatkan, saya tanya Mas Agung ini yang saya upload apa nanti videonya. Upload aja apa aja video yang Mas Agung punya. Yang penting jangan copyright, jangan mengandung unsur sara. Yang penting video itu bernilai positif. Nah, akhirnya saya bikinkan video di tanjakan, bahkan kadang-kadang saya mengikuti bis dari belakang. Pernah juga? Pernah Bang Dul. Pernah. Tapi nggak ada di channel Mas yang itu. Ada ya? Kalau dicari tetap ada. Di awal-awal dulu ya. Iya, kita datangi loket-loket yang ada di Jogja. Tapi ya itu tadi masih pandemi kan, jadi mungkin penontonnya juga berpengaruh juga. Waktu itu saya memvideokan ALS yang terlockdown di Jogja selama 67 hari. Nah, waktu itu ada ALS 378 saya videokan, dan waktu itu saya juga tidak memperhatikan, malah Mas Agung yang bilang ke saya, itu di ALS itu banyak penontonnya, coba dilihat. Nah, terus saya awalnya Mas nggak tahu kalau itu viewersnya banyak gitu kan. Saya kan hanya perintah dari Mas Agung suruh bikin video sebanyak-banyaknya, cuman gitu kan. Nanti yang mana yang di situ banyak viewersnya, itulah nanti kita yang tekuni kan gitu. Nah, waktu itu di situ ada ALS itu, Mas Agung bilang ke saya, coba video lagi Mas, ALS-nya. Lah ALS-nya cuma satu di situ. Sampai videokan apa? Gitu kan. Bingung ya? Bingung. Akhirnya waktu itu saya datang ke pool, kebetulan ALS 378 mau cek angin. Nah, waktu itu waktu mau cek angin, saya ikuti, saya videokan pas cek anginnya. Pas cek angin saja, viewersnya waktu itu tembus ke angka 2000 atau 1000 ya waktu itu. Itu. Jadi, loh, ini kok tinggi, viewersnya banyak. Nah, akhirnya coba deh nanti kalau saya tekuni di situ. Akhirnya ini kalau saya videokan yang lain, mungkin saya malah capek sendiri. Kenapa tidak hanya di ALS saja, yang mungkin setiap hari saya ada di situ, tempatnya ya hanya di situ, jadi saya nggak terlalu muter-muter, istilahnya harus ke sana kemari bikin konten. Di sini saja bisa bikin konten. Nah, akhirnya saya tetap standby di ALS, fokus di ALS. Alhamdulillah sampai sekarang ya subscribernya nambah, viewersnya ya stabil lah istilahnya. Jadi kalau dibilang magnet itu tidak, itu mungkin hanya
perkiraan dari Bang Dul saja. Bukan saya, itu bukan bahasa saya sebenarnya. Gitu ya. Bahasa ketika saya tanya bagaimana yang kamu kenal sosok Mas Agung pemilik channel Rapa Family. Dia itu magnet gitu. Nah, maka saya kemukakan ini ke Mas Agung. Nah, gini Bang Dul, sebenarnya kalau video itu bermanfaat, menarik, tentunya banyak viewersnya Bang Dul. Jadi memang harus diselingi dengan canda, tawa, guyonan, bahagia, seneng, wis pokoknya harus dicampuran di situ. Campur aduk ya. Iya, bagaimanapun kopi kalau diminum kopi saja kita tetap pahit. Kalau kita kasih gula, kasih air panas, telur kocok. Jadi kita kan sebenarnya seperti itu Bang. Jadi bagaimana caranya supaya kopi itu tidak pahit, ada manisnya, gitu kan. Diminum tidak belepotan di sini. Nah, kalau kasih air kan tidak belepotan di sini kan. Nah, kalau cuma kopi saja nggak bisa kan gitu. Jadi ya itu tadi harus ada sisi positifnya dan bermanfaat. Itu video itu kuncinya sebenarnya. Seperti itu kan. Terus satu, saya sedikit ingin kepo. Iya. Nah, kan? Awal bertemu dengan orang rumah Mas lah, orang rumah istri, dari mana awalnya? Oh iya, gini Bang Dul, saya oh enggak, ini sorry, ini kita cut, ini yang sesi kedua. Oh iya. Terima kasih, assalamualaikum. Ini sesi kedua, kita akan kepoin sedikit Mas Agung. Mungkin yang selama yang ditanya kawan-kawan hanya sekedar prestasi beliau. Kita coba ingin korek sedikit. Orang yang sering mendorong untuk menjadi maju adalah istri tercinta dari Mas Agung. Mungkin sudah berapa hari ini mungkin sebagai penenang hati, kadang capek di luar beraktivitas. Ketika balik ke rumah mungkin ada seperti menatap wajah peneduh atau teduh gitu. Sosok istri Mas dikatakan awal pertemuannya gimana tuh Mas? Begini Bang Dul, saya sama istri saya itu kenal tahun 93. Jadi saya waktu itu naik kelas 3, waktu itu kelas 2 naik kelas 3 waktu itu ya. Kelas 1 atau 2, pokoknya kelas 2 SMP. Saya kenal istri saya kelas 2 SMP. Nah, waktu itu kelas 2 SMP ya wajar lah, istilahnya cinta monyet lah istilahnya lah. Cuman ya saya hello, dilirik saja sudah senengnya minta ampun. Gitu kan. Iya, dilirik saja. Tapi waktu itu kan tidak seperti sekarang, Bang. Jadi waktu itu masih kalau kita mengungkapkan cinta itu masih lewat surat. Kalau sekarang kan mau lihat wajahnya aja udah video call, udah langsung. Iya, mau istilahnya tahu posisi di mana bisa share lokasi. Waktu itu enggak, kita lewat surat. Kita mau janjian, kita mau ketemuan, kita lewat surat. Jadi waktu itu tahun 93 itu saya beranikan diri ya waktu itu ya. Saya kalau cinta kayaknya enggak ya, cuman ngomong suka saja. Terus ya gayung bersambutan. Beliau juga nampak ya. 93, 94, 95, 96. Waktu itu kan saya satu sekolahan. 96 saya harus melanjutkan sekolah saya ke Lamongan. Karena orang tua ada di Lamongan. Nah, waktu itu saya ke Lamongan, ya pikir saya waktu itu nggak mungkin lah melanjutkan kan seperti itu kan. Tapi karena ada air mile itu kan, itu surat, ada kilat khusus, fax mile, air mile ya kan, kita, telegram. Jadi waktu itu kita hanya lewat surat. Jadi kalau sekarang bahasa beken atau kerennya itu LDR. Jadi hanya lewat surat. Tapi waktu itu gini Bang, walaupun saya ada di Lamongan, tapi setiap 1 minggu saya itu pasti pulang bukan pulang, berkunjung ke Jogja. Jadi misalkan Sabtu pulang sekolah itu kan jam 1. Waktu itu jam 1 itu saya langsung berangkat ke Jogja. Istilahnya apel lah, tapi jaraknya yang jauh. Jam 1 berangkat dari Lamongan itu sampai Jogja jam 10 malam. 10 malam kita tidur di tempat nenek saya kan Jogja juga. Jadi tempat nenek, paginya baru tempat main. Jadi itu rutin selama 3 tahun. Nah, begitu terus. Iya. Sampai saya kuliah nyambung lagi karena berarti panjang cintanya ya kan. Ya itu memang benar. Jadi saya
mengenal sosok istri saya itu pertama kali dan terakhir. Jadi istilahnya kenal itu ya itu. Jadi sampai sekarang sampai punya anak itu jadi pacarnya cuma itu. Apa gimana ya? Ini namanya cinta sejati atau apa ini? Cinta sejati dong. Begitu, Karena ya, cinta pertama itu jarang bisa langgeng ya kan Mas? Ya. Jarang. Atau karena dibilang orang cinta pertama itu cinta monyet. Iya. Iya, tapi kenyataannya seperti itu Bang Dul. Jadi yang saya rasakan sama istri saya itu dari dulu orangnya itu keibuan kalau menurut saya. Keibuan, bisa menenteramkan setiap saya punya masalah dia bisa menyelesaikan. Jadi bagaimana dan orangnya itu penyabar, nggak pernah nuntut apa-apa ke saya. Jadi ya mungkin ini apa ya, sudah jodoh ya. Jadi gitu kan, kita udah raun ke Lamongan ya tetap sama ini, kita kuliah sampai ini kan, sampai akhirnya tahun 2003 saya menikah. Oh 2003 Mas nikah? 2003, 2004, 2005, 2006 Nah ini ada cerita lagi nih Bang Jo. Jadi saya ke Medan ini sebenarnya saya juga melaksanakan nazar saya. Dulu kan saya punya anak lama Bang Jo. Jadi gini, maksud saya punya anak lama itu saya pengen anak itu lama diberi gitu loh. Saya nikah 2003 dapat momongan 2010, 11 ya. Nah itu baru dapat momongan. Nah waktu itu saya pernah bernazar, nanti kalau saya punya anak saya akan ke Medan dengan naik bis. Tapi nggak saya sebutkan bis ALS atau apa, pokoknya saya ke Medan naik bis kan gitu. Nah kebetulan ini untuk trip silaturahmi ke Medan ini adalah nadar saya juga. Saya melaksanakan nadar saya juga pertama, makanya saya semangat sekali. Kedua, ini juga nadar saya di 50.000 subscriber. Jadi satu langkah dua nadar. Nah, begitu Bang. Jadi ya alhamdulillah senang sekali bisa di sini, dan ini mungkin dengan channel saya ini saya jadi kenal Bang Dul. Iya, sebelumnya bisa kalau jadi banyak saudara di sini, di Medan, khususnya di Mabes ini ya. Jadi senang sekali. Sekarang kemana-mana, kemarin di Pekanbaru, di Kiri Ranjau, di mana itu, Teluk Kuantan, di Sorolangun, banyak saudara Bang. Terus satu Mas, ada lagi pertanyaan sedikit. Sebelum menjadi YouTuber, ada sisi transisi antara masa usaha Mas yang agak stagnan atau macam mana gitu, antara masa fase itu dengan fase disarankan Mas Agung ini untuk membuat channel. Itu dorongan dari sang istri atau ketika Mas biasa kan kalau memulai itu ini ada baru diajak ngobrol. Dari Mama. Dia vlog subscriber. Oh gitu ya. Jadi ketemu dengan subscriber. Inilah. Bang Dul, ini gimana? Siap, lanjut. Ya? Lanjut. Nanti kita lanjut lagi nanti. Nah, ya Bang Dul ya. Ya. Jadi kita keluar dulu. Jadi kita mungkin sahabat-sahabat mungkin itu dulu video hari ini yang bisa kami sampaikan. Kalau lebih kurang kami mohon maaf. Di sini di Mabes. Sederhana. Mau di Mabes banyak ketemu sama subscriber Mas Agung. Nggak bisa lah ke sana. Iya dari tadi ditumpahin terus. Udahlah nanti aja lagi. Dia di sana jauh. Nanti coba aku bilang. Di dekat Arif. Nanti aku coba aku bilang ya. Ya. Nanti kasih tahu coba. Ya.